Dibuat flyer yang menurut saya ada kesengajaan itu. Nggak mungkin nggak disengaja. Flyer itu ditulis presiden gitu loh. Dan motor itu masih ada tulisannya, dibuat dengan huruf emas gitu, nama dia Jokowi itu RI 1. Wakil presiden kan juga sempat sebulan yang lalu, ya kira-kira 2-3 minggu yang lalu, kan menjadi dalam tanda kutip orang hilang, ya kan nggak ada kegiatannya. Orang yang melaporkan anak-anak Jokowi, Kang Ubed, kan dicopot, jabat itu kan. Salah satu bentuk intimidasi. Ada memang keputusan MK yang buruk banget yang menghasilkan Fufafa. Dia membuka acara nggak bisa, baca pidato aja salah, ya kan berkali-kali kan diingatkan sama ibu-ibu. Selamat datang di channel Abraham Samad Speak Up. Seperti biasanya netizen, hari ini saya menghadirkan tamu yang luar biasa. Ini sahabat kita semua netizen. Mas Roy Suryo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, Mas Roy Suryo. Siap. Mantan Menpora dan pakar telematika. Mas Roy Suryo. Banyak orang mengatakan, atau sebagian besar orang mengatakan, Jokowi post power syndrome. Tapi ada juga sebagian orang mengatakan, Jokowi tidak post power syndrome. Jokowi sedang bekerja untuk mempersiapkan dinastinya atau anaknya untuk segera merebut kekuasaan dari Prabowo. Itu kata sahabat saya, Oki Madasari. Kita oleh karena itu aku mau tanya nih Mas Roy Suryo yang sering mengamati perilaku Pak Jokowi setelah berhenti jadi presiden. Apa sesungguhnya yang terjadi? Ya, saya tentu bukan pakar perilaku ya, seperti Mbak Oki ya. Mbak Oki sah mengatakan itu. Dia sosiolog. Karena dia sosiolog dan dia mempelajari sikap perilaku seseorang. Yang dikatakan sebenarnya tidak salah. Bahkan menurut saya jauh lebih dari post power syndrome. Post power syndrome gitu. Karena kelakuannya memang agak-agak jauh setelah nggak jabat itu, dia kan maaf kalau istilahnya anak-anak sekarang masih banci kameranya tuh masih gitu. Banci kamera dia. Jadi dia nggak bisa hidup kalau nggak sekelilingi oleh kamera. Dan dia berusaha tampil terus. Saya pernah nulis hal itu, Pak Samad, tapi untuk anaknya waktu itu. Jadi kameramennya ini melekat terus 1 kali 24 jam ya? Kan dia punya tim yang selalu melekat. Dan itu selalu ngikutin kegiatan dia. Meskipun kalau kata orang, bagus ya natural, tapi menurut saya ya nggak natural. Kan rumah dia di Solo itu, itu kan pernah ada adegan tiba-tiba seolah-olah ada ibu-ibu datang gitu ke rumahnya, kemudian yang buka Pak Jokowi langsung gitu, seolah-olah surprise gitu. Terus dia bilang, kok hebat ya, yang bukain pintu langsung gitu. Itu kan satu. Sudah diatur semuanya. Nggak mungkin kalau nggak diatur. Nggak mungkin. Yang kedua, ibu-ibunya tuh sudah pakai mic. Jokowinya udah pakai mic. Dari sisi teknologi, saya ngamatin teknologi aja. Kan nggak mungkin kalau itu tidak di skenario. Jadi sudah ada ibunya sudah pakai mic. Sudah pakai mic. Kamera sudah ada. Kamera sudah ada. Jadi kan konyol hal ini. Jadi itu ada teorinya. Apa itu teorinya adalah saya pernah menulis itu untuk anaknya. Untuk si Fufafa itu, gitu. Jadi sampai nama aslinya saya lupa. Nggak apa-apa. Fufafa aja. Nah, gitu. Jadi dia terus menggunakan istilah itu. Jadi teori badut. Jadi clown teori. Clown teori itu yang penting dia membuat orang perhatian. Perkara ketawa atau tidak ketawa itu lain soal. Itu yang kan yang terjadi. Ada di panggung. Yang penting ada di panggung. Yang penting mendapatkan tepuk tangan. Yang penting menjadi pusat perhatian. Dan itu kan terjadi juga. Yang ini baru kita bicarain di podcast ini ya. Di mana si Fufafa itu sekarang kalau kita lihat dia punya postingan di sosial medianya. Itu sama sekali tidak mencerminkan diri dia selaku pejabat negara. Apalagi orang nomor 2. Dengan gaya-gaya alay. Bahasa anak sekarang. Jadi aneh-aneh, terus tampilannya tuh kasih coret-coret, terus kasih kan aplikasi pagi sekarang kan mungkin kayak itu. Tapi itu meskipun itu maksudnya tuh cocok untuk Gen Z, tapi Gen Z yang anak-anak alay gitu. Bukan yang Gen Z anak-anak yang smart, berpikir, yang cerdas, intelek, yang kemudian dia berpikir ini pemimpinku gitu, enggak. Jadi lebih pintar Holid ya.
Oh jauh. Oh itu yang pernah duduk di sini juga. Ya, nelayan itu jauh lebih pintar ya. Dan meskipun dia kan dicurigai, jangan-jangan dia bukan nelayan. Tapi dia nelayan benar. Asli dia. Asli, kita juga terjun ke laut sama-sama sama dia, ya kan gitu. Jadi artinya beda banget gitu. Nah ini sudah dibuat oleh tim. Timnya si Fufafa itu, ya kemudian diterapkan untuk supaya dia tuh terus ada di trending gitu. Jadi kalaupun dia mau dicemooh, dia sih nggak ada urusan. Yang penting jadi trending. Yang penting trending nama dia. Dan itu dilakukan oleh si Fufafa atau oleh ayahnya. Ayahnya juga. Jadi ayah tuh selalu cari segala alasan, segala cara. Ya gitu, termasuk tadi tiba-tiba bukain pintu sendiri, ya kan ya nggak mungkin lah kalau kita bukain, ya pasti seminimal kalau orang tuh kan pasti ada ADC-nya, tesnya atau ART-nya atau apa, nggak mungkin kan dia bukain pintu. Jadi kan ibu-ibu yang itu kan seolah-olah kan takut, yang bukain pintu Pak Jokowi sendiri. Kalau sudah pakai mic. Karena dia udah pakai mic. Ya gaya-gaya kayak gitu tuh, aduh dulu memang ini repotnya nih Pak Abraham. Gaya-gaya kayak itu tuh dulu memang bisa menjaring suara. Dan 10 tahun terakhir ini bisa membuai orang. Dan 10 tahun ini kan kita terperdaya. Terperdaya itu ada bahasanya. Itu ilmunya ada kalau di Solo. Kebetulan saya aslinya dekat dengan Solo kan, Jogja. Orang-orang Solo tuh punya ilmu yang namanya gelembuk Solo. Apa itu? Gelembuk Solo itu gelembuk. Gelembuk itu membuai seseorang. Menina bobok kan. Ya. Tapi yang dinina bobokkan atau yang ditipu tidak merasa ditipu, bangga malah. Nah itulah gelembuk Solo. Dia menikmati nina bobok itu. Iya, dia menikmati. Orang yang ditipu juga senang. Senang kalau ditipu ini kan aneh kan gitu. Nah sebagian orang, mohon maaf ini, saya percaya atau tidak, sebagian orang juga mengatakan itu memang ada ilmunya mas gitu, ilmu dalam tanda kutip. Soal jadi klinik gelembuk, iya soal klinik. Gelembuk itu menggunakan klinik gitu. Jadi makanya kan sering kita dengar dulu. Kalau ini saya dengar langsung A1 ini. Dia pernah menghadap raja asli Jogja. 99,9% ya. Iya, raja asli Jogja. Ya, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 untuk meminjam sesuatu. Minjam apa itu? Nah, itu. Ini yang nggak masuk akal. Apa itu? Meminjam sesuatu yang nggak logis kalau dipinjam-pinjamkan. Karena itu simbol. Nggak boleh dipakai dalam istilah Jawa, dalam istilah tradisional, namanya sipat kandel. Sipat kandel itu barang yang menjadi kebanggaan atau barang yang memiliki kekuatan gitu ya. Dan itu nggak mungkin dipinjamkan. Gitu. Dia mau pinjam itu. Jadi semacam mahkota kan nggak boleh dipindah tangan. Iya, mahkota, baju, keris. Nah, makanya kan ada cerita kalau soal keris ini. Apa itu? Dulu kan ada cerita ketika dia marah banget pada seorang mantan menteri, ya, yang meskipun ya itu konon kita kan memang ada jadwal sudah diatur oleh Belanda. Belanda itu akan membalikan beberapa barang-barang koleksi sejarah Indonesia. Termasuk salah satunya keris di Ponorogo. Mau dikembalikan oleh pemerintahan Belanda ke Indonesia. Ya, ternyata pada saat hari H, Presiden waktu itu Jokowi nggak bisa. Nah, yang berangkat adalah Menteri Pendidikan kita. Karena tupoksinya. Iya, karena tupoksinya dia. Mas Anies kan. Marah betul dia. Gitu. Karena Anies terima keris itu. Nah, dalam filosofi Jawa, ya, penerima keris itu nanti akan menerima wahyu yang kemudian. Ya, ini sih aneh ya. Saya kebetulan memang lahir di area seperti itu. Jadi saya harus bilang, meskipun percaya atau tidak, ya masyarakat boleh. Nah, kembali ke tadi. Jadi soal dia pernah meminjam sesuatu. Makanya dia kemudian salah menggunakan baju itu. Dia kan terakhir kan menggunakan baju Amangkurat. Itu gitu. Simbol raja yang zolim ternyata salah. Oh, jadi Amangkurat ini raja yang zolim ya? Iya, raja yang zolim. Raja yang arif. Bukan, salah. Ada Amangkurat yang baik. Tapi yang dia pakai itu Amangkurat yang zolim. Dan dia pakai itu dengan bangganya. Ya makanya ya Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, orang ini akhirnya perilakunya jadi seperti itu. Jadi percaya atau tidak, itu yang terjadi. Jadi artinya memang menurut saya sudah nggak masuk akal juga. Kalau orang sekarang bilangnya nggak masuk nurul sekarang. Gitu. Mas Roy, ini kan tadi yang Mas Roy katakan bahwa ini kan seolah-olah dia melakukan manuver-manuver terus agar supaya panggung itu masih dikuasai. Betul. Ya, kamera itu masih melekat terus satu kali. Dan dia masih punya tim.
Tim yang terus keluar. Ada, saya nggak boleh sebutkan lah, apa surakarta.com, apa Solo gitu, itu masih ada terus. Jadi itu kan yang terus membuat dia sehingga dia seolah-olah di panggung terus tidak kehilangan panggung. Meskipun itu dibuat panggung walaupun itu. dibuat, kita sepakat. Misalnya kayak tadi ada orang nunggu orang tua kan. Terus kemarin ada yang lebih menarik ketika dia menggunakan motor tuh. Semi touring. Kenapa saya katakan semi touring? Karena kan cuma keliling di kota Solo. Saya juga nulis juga itu. Apa itu, Mas? Jadi ini anu banget ya. Itu start dari rumahnya ya? Start dari rumahnya. Sudah terwelu ini. Kalau menurut saya terwelu itu terlalu. Seminggu atau bahkan kira-kira lebih seminggu lebih sebelumnya itu kan sebenarnya sudah viral itu di sosmed. Karena flyernya itu kan kita juga kaget. Touring berangkat dari kediaman presiden. Bukan presiden ke-7 loh ya. Kediaman presiden. Masih ditulis seperti Masih ditulis itu. Kemudian start presiden apa itu salah tulis atau sengaja? Enggak. Kalau salah tulis sudah viral kan pasti dikoreksi. Sampai acara itu selesai flyer masih sama kok. Dan nggak pernah diklarifikasi. Enggak, tapi kan itu memang kerjaan para ternaknya. Oh, buzzer. Istilah ternak sekarang ya. Iya, buzzer atau ternaknya itu ceboker ya. Ada ceboker, ada ternak, ada itu kan sama lah gitu. Mereka juga sekarang orang-orang yang sama, mereka bikin pasukan dalam tanda kutip untuk anaknya juga kan. Kan sekarang ada kan Fufafaku, ada apa di berbagai kota. Orangnya juga sama juga gitu. Nah, kembali ke acara touring itu. Jadi touring itu kan menurut saya kan agak aneh gitu, terlalu gitu. Satu, itu diselenggarakan memang di saat long weekend. Tapi kan kita tahu, long weekend kemarin itu terjadi karena ada dua peristiwa besar. Ya, yang satu peristiwa Isra Mi'raj, ya, yaitu ketika peristiwa besar Nabi Muhammad SAW itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan itu menerima perintah bersama malaikat Jibril dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, satu lagi Chinese New Year, tahun baru Cina. Nah, itu terjadi. Jadi ada dua hari raya yang berdekatan. Ada dua hari raya yang berdekatan, ya. Jadi makanya long weekend. Solo Jogja ramai banget, ya. Saya juga ada di Jogja waktu itu. Nah, kemudian lucunya, touring itu dilakukan pada saat hari sebelum esoknya adalah Isra Mi'raj. Oh, jadi satu hari sebelum Isra Mi'raj. Ya, di saat biasanya, kalau kita sebagai umat ya nggak usah beragama banget gitu ya, gitu. Itu kan kita tradisi memperingati bagaimana Isra Mi'raj atau melakukan satu rangkaian, kemudian kita berdoa ritual. Nah, ternyata judul turungnya itu justru adalah menyambut tahun baru Imlek. Gitu ya. Kalau Pak Jokowi itu adalah saudara-saudara kita yang memperingati Imlek, no problem. Bisa sih kalau dia bilang memperingati Isra Mi'raj dan Imlek. Nah, nggak apa-apa. Tapi itu jelas-jelas betul ditulis itu memperingati Imlek. Satu, nggak cocok juga apa yang dilakukan. Satu, dia masih ditulis selaku presiden. Ya, itu yang salah ya. Nah, sampai saya cek. Apakah benar? Saya pikir touring itu diselenggarakan dari Jakarta, dari Kertanegara. Loh, kediaman presiden kalau nggak Kertanegara, kan sekarang Hambalang. Iya kan? Lah kalau presiden, ini kan masa ini presiden dari Solo. Ini kan harusnya presiden yang sebelumnya gitu. Kalau ditulis presiden ke-7, oke. Tapi ini mirip, nggak cuma sekali. Dan itu flyernya tersebar luas ya? Tersebar luas dan sudah rame, sudah viral, bahkan sempat jadi trending topic. Gitu, touring gitu. Sebelumnya kan juga sempat ada sebuah pertemuan pakai baliho, itu juga ditulis Presiden Indonesia ke-7. Salah juga, Presiden ke-7 Indonesia kan harusnya. Jadi Indonesia masa ada 7 gitu. Nah, tapi kayaknya seperti tadi Pak Abraham sampaikan, dia memaintain kayak gitu, tetap supaya itu terjadi. Sama persis gayanya kayak anaknya, Bapak itu. Jadi itu juga melakukan clown teori, teori badut. Nah, makanya saya kemarin sampai ada beberapa kawan ngingetin saya, Mas, wah tulisan Anda kok sampai, masa sih Anda ngatain sirkus? Loh, itu kan sirkus. Kan kayak sirkus. Kalau kita lihat sejarahnya sirkus, gimana tuh? Di zaman Yunani, Romawi. Kenapa sampai Mas Roy menyatakan itu sirkus? Sirkus itu kan asal katanya kan sirkus Maximus. Jadi lingkaran yang kemudian tempat ramai. Kan selalu diadakan begitu untuk menghibur. Jadi dulu itu zaman Romawi dulu tuh kan ada pepatah, bukan pepatah ya, istilah gitu. Kalau rakyat lapar, ya, kalau nggak bisa memberikan makanan rakyat, hibur dia dengan sirkus. Supaya dia lupa kelaparannya. Takjub.
Dulu kan di sirkus zaman dulu kan memang luar biasa. Ada adegan kan, ada trampolin, kemudian setelah adegan manusia dulu zaman dulu banget kan ada adegan dengan singa gitu ya, sampai ada gladiator segala gitu ya. Kemudian tapi kan sekarang kan aturan memang tidak membolehkan. Ya kan, dulu kan kita juga tahu lah dulu zaman ada holiday sirkus, ada oriental sirkus gitu. Jadi saya melihat ini kok kayak kalau kita lihat di sirkus itu kan selain ada singa, ada gajah, ada lumba-lumba kadang-kadang. Itu kan kadang-kadang juga ada simpanse. Simpanse naik motor. Sampai saya bayangkan topeng monyet. Lah dalam bentuk kecil, dalam skala kecil ini sekarang menjadi topeng monyet kan. Makanya kan topeng monyet itu kan sering disebut ya Sarimin naik motor gitu. Mukidi naik motor gitu. Enggak, ini beneran loh nih. Saya bilang Sarimin beli Mukidi itu kan memang di topeng monyet itu disebut begitu loh. Bukan yang lain. Jadi menurut saya apa yang dia lakukan itu secara makro itu kayak sirkus. Pak Jokowi ya? Iya. Jadi orang-orang tuh dihibur dengan pertunjukan supaya orang tuh lupa. Lupa dengan apa? Lupa dengan prestasi dalam tanda kutipnya. Oh, jadi dia sengaja menghibur kayak touring itu. Betul. Supaya orang lupa. Supaya orang lupa. Secara media, saya bukan, sekali lagi saya bukan sosiolog. Orang lupa terhadap pelanggarannya kira-kira. Betul. Orang lupa terhadap pelanggarannya, orang lupa terhadap dalam tanda kutip prestasinya. Ketidakberhasilannya. Prestasi internasional. Dari finalis UCC RP. Oh iya. Iya kan? Itu jadi, ya itu. Dia coba melakukan itu supaya orang lupakan itu. Saya dari sisi media, dari komunikasi media, kan kemudian media sekarang mulai agak melupakan itu. OCC RP. Iya. Jadi mulai agak melupakan itu, mulai agak melupakan Fufufafa gitu ya. Tapi saya tetap itu harus terus dijaga. Tapi kan gini, media itu kan punya keterbatasan. Jangan dulu Mas Roy. Jadi dia sengaja melakukan sesuatu pertunjukan kayak sirkus agar supaya orang semua melupakan kejadian OCC RP. Itu ada teori medianya. Teori media di mana kemudian teori itu bahkan kalau terus diulang, ini kan dalam teori komunikasi disebut sebagai post truth. Jadi teori post truth itu terus diberitakan. Walaupun bohong menjadi kebenaran, walaupun salah. Ya, kalau ini walaupun lucu tapi konyol. Tapi orang akhirnya percaya itu. Sama. Jadi sirkus itu kan memang tujuannya sirkus Maximus zaman Romawi dulu. Itu kan tujuannya raja, itu kan ingin menghibur rakyat. Nah itu. Tapi ini dia sendiri yang ngibur. Gitu loh. Rajanya itu turun sendiri, ngibur dalam tanda kutip gitu ya. Nah, atau dalam skala kecil yang tadi Bang Soma bilang, topeng monyet. Kalau di daerah Solo, daerah Jogja, itu ada nama istilahnya. Ledek munyuk. Ledek munyuk itu ledek. Si munyuk atau monyetnya itu menjadi ledek. Nah itu persis. Naik motor gitu. Dan orang tepuk tangan gitu. Itu kan juga kemarin. Jadi artinya kalau kita lihat touringnya, itu kan touringnya terus terang menurut saya ya abal-abal juga gitu loh. Iya kan kita tahu lah. Karena bukan touring sebenarnya. Bukan touring sebenarnya. Gini loh, itu kan dikatakan itu kan kelompok legend. Mohon maaf Pak Abram, saya bukan orang kemarin di IMI, di Ikatan Motor Indonesia. Orang lama nih Mas Roy. Iya, saya juga kenal betul lah dengan teman-teman Harley. Mobil, ya, meskipun saya tidak hobi motor besar ya. Tapi mobil tua ya? Teman-teman mobil tua. Tapi teman-teman Harley, teman-teman IMBI, Ikatan Motor Besar Indonesia atau apa tuh kan, dan kalau touring biasanya gitu, pengikutnya kan ya ratusan lah gitu, ratusan bahkan mungkin hampir ribuan gitu. Kalau ini touring kurang dari 10 orang gitu kan ya. Itu kan namanya bukan touring gitu loh. Ngapain juga gitu loh. Tapi kan aneh gitu. Publikasinya sebagian besar. Dibuat flyer yang menurut saya ada kesengajaan itu. Nggak mungkin nggak disengaja. Flyer itu ditulis presiden gitu loh. Terus kemudian yang dia ikut itu hanya dari rumah ke sebuah kafe. Ya, dari sebuah kafe kemudian balik lagi gitu ke rumahnya. Tapi kan itu kan disebut peresmiannya itu oleh presiden gitu. Jadi kan ini kan memang sengaja membuat orang perhatian ke situ, melupakan dan orang tepuk tangan lagi. Dia menggunakan motor Kawasaki yang Kawasaki itu dulu dipakai juga untuk nyoba rencana jalan tol Balikpapan IKN itu ya gitu, sama motornya gitu. Dan motor itu masih ada tulisannya dibuat dengan huruf emas gitu, nama dia Jokowi itu RI1. Masih ada di situ tulisan itu, motor itu gitu kan. Jadi apa sih orang ini gitu. Tapi kalau saya lihatnya dari sisi media, apa itu Mas? Dia berusaha betul untuk tetap trending di media sehingga satu orang melupakan prestasi dalam tanda kutip,
ya, dan melupakan apa yang sekarang sedang digali terhadap berbagai hal-hal atau kebijakan yang sangat tidak bijak di masa lalu. Kan banyak banget yang sangat tidak bijak. Sekarang mulai kan teman-teman ya seperti yang dilakukan Khalid kemarin cerita. Ya, jadi artinya peak itu kalau kejar ke belakang kan nggak mungkin kebijakan itu terjadi dan orang-orang fufafa semua. Maksudnya orang-orang fufafa semua itu orang-orang fura-fura tidak tahu apa-apa semua, ya kan? Iya. Ya kan? Masa sebuah pagar yang dikerjakan sudah hampir 1 tahun ya, mulai Juli tahun yang lalu, ya, dan panjangnya 30,16 km, semua kok kayak nggak ngerti. Gitu. Baru ketika Pak Prabowo sebagai presiden teriak itu bongkar gitu, wah semuanya kan bongkar. Oke, Mas Roy, kalau begitu kira-kira apa sih target Pak Jokowi ini membuat manuver-manuver yang menurut tadi Mas Roy itu untuk tetap dia ada di pusaran pemberitaannya seperti gitu, kira-kira apa targetnya dia sebenarnya? Targetnya supaya dia lolos dari segala yang sekarang dikejar. Mohon maaf dengan segala hormat. Kita kan juga dengar dulu ada kasus yang pernah dilakukan oleh mantan presiden. Pak Harto. Pak Harto dulu dengan cara sakit. Lolos kan? Beliau akhirnya meninggal dalam kondisi masih dalam kasus kan gitu. Ya, jadi artinya kan memang dalam tanda kutip selamat gak selamat gitu loh. Ya kan? Nah, ini karena mungkin usianya masih panjang, masih jauh lebih muda gitu. Nah, dia sengaja melakukan sesuatu. Dan itu harus diakui, Pak Abraham. Harus diakui ini menimbulkan juga simpati, menimbulkan juga dukungan bagi para pendukungnya. Jadi para pendukungnya kan sekarang menguat lagi. Iya kan? Para ternaknya kan mulai melebar lagi. Kemudian buzzer yang pakai RP di belakangnya, buzzer itu yang bayaran kan mulai pada nongol lagi. Sampai istilahnya banyak yang netes nih. Itu kan banyak banget sekarang buzzer-buzzer yang mulai menetas lagi. Itu karena apa? Karena ada anggaran yang mulai cair untuk itu. Jangan lupa, dia masih punya anak yang sekarang menjadi nomor 2 di Republik ini dan anggarannya besar. Yang dan bisa menyiapkan logistik ya. Betul. Dan kalau kita lihat, ini terus terang saja, ini kritik konkret saya kepada Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo kan bilang emang lakukan efisien. Yang harus diefisienkan termasuk tim komunikasi presiden. Apa sih tugasnya tim komunikasi presiden? Pak Prabowo nggak perlu dikomunikasikan, wong beliau kan malah kalau pergi ke luar negeri kemarin, misalnya ke India, kemudian kemana gitu kan, yang mempublikasikan beliau sendiri dengan timnya. Dia bisa ngomong langsung. Dia bisa ngomong langsung. Mana ada tim komunikasi presiden ikut di rombongannya dia? Enggak kan? Tim komunikasi presiden justru sekarang malah menjadi, maaf tadi yang disebutkan Pak Abraham, menjadi tukang cebok dari orang nomor 2-nya. Kan malah ngikut. Justru tim komunikasi presiden digunakan oleh wakil presiden. Iya, untuk nutupin kegiatannya. Ya, kan wakil presiden kan juga sempat sebulan yang lalu, ya kira-kira 2-3 minggu yang lalu, kan menjadi dalam tanda kutip orang hilang. Kegiatannya apa? Ya, kan nggak ada kegiatannya. Betul. Ya, sempat mau ke Indonesia Timur, batal. Sempat mau meresmikan makan bergizi gratis, nggak jadi. Ya kan gitu. Hanya datang untuk makan bergizi gratis di Tangerang yang deket-deket gitu. Dan itu publikasinya kan kayak, wah, sok banget gitu. So apa malah bikin yang tadi, yang di sosmed gaya-gaya alay tadi. Ini kan negara terlalu mahal untuk membiayai orang kayak gini gitu loh. Orang yang kapasitasnya tidak jelas, tapi sudah terlanjur jadi. Ya. Kemudian masih ada tim komunikasi yang sangat luas. Ya. Dan lebih konyol lagi, justru di kementerian yang lain, maaf ini kemana-mana, tapi ini harus saya katakan. Di Kementerian Komdiji, di tempatnya Mutia Hafid, itu malah ngangkat staf susnya, itu justru mantan buzzer kan gitu. Jadi buzzer yang dulu juga malah menghina-hina Pak Prabowo kan, gitu, yang namanya si Rudy Valinka itu, si Kurawa namanya. Dan Mutia dengan sangat polos waktu itu mengatakan, saya nggak tahu kalau Rudy S ini adalah Rudy Valinka. Gimana sih kok nggak ngerti? Semua orang jelas. Jadi kata-kata si Rudy Valinka atau Kurawa ini dengan kata-katanya Fufu Fafa, ini sih 11-12 mirip nih, satu guru satu ilmu. Satu lagi sama dengan utusan kursus presiden yang untung sudah berhenti dia, yang kasus dengan penjual es teh itu, si gus-gusan itu. Nah itu. Dan ini sama. Jadi kalau negara ini masih membiayai orang-orang seperti ini, alangkah ruginya negara dan sangat tidak tepat dengan apa yang Pak Prabowo lakukan. Kita kan hormat banget kepada Pak Prabowo yang
mengatakan bahwa akan melakukan efisiensi. Oke, lakukan. Jangan hanya omon-omon, gitu kan? Gitu. Jadi kita tetap mendukung kalau itu tidak omon-omon. Misalnya efisiensi dengan katanya menteri-menteri itu dipotong sekarang anggarannya setengahnya untuk ke luar negeri atau ada bagus, ya gitu. Kalau gitu stafnya juga dikurang-kurangi dong, gitu. Mana ada staf yang nggak ada kerjaannya, malah bikin macet di jalan, kan pakai patwal RI 36, katanya itu nggak ada orangnya lagi, hanya ngantar dokumen lagi, itu kan konyol banget. Hari berikutnya, 2 hari setelah itu, dia masih dikawal patwal untuk flexing lagi. Jadi kan orang yang sama, si RA ini, Raffi Ahmad ini, kan malah pamer mobil kepada Andri Taulani. Dan dia bikin tuh di videonya, di YouTube-nya. Terakhir dia lupa, gitu. Mungkin editornya lupa belum ngedit gitu. Nampak patwalnya di depan, jadi dia hanya untuk tujuan pamer mobil. Berarti Mas Roy mungkin lewat ini kita himbau netizen ya, atau masyarakat kalau ada orang yang begitu, walaupun dia pakai patwal jangan kasih jalan ya, karena itu. Makanya kan sekarang saya salut juga dengan imbauan dari MTI, Masyarakat Transportasi Indonesia. Meskipun ada undang-undangnya di Undang-Undang Kepolisian ya nomor 2 tahun 2002 ada yang berhak dikawal. Di situ ditulis Presiden, Wapres, Menteri dan Wakil Menteri. Kalau menurut saya Wakil Menteri pun harusnya nggak perlu, nggak usah lah. Kalau Menteri oke lah, ya saya masih. Tapi Menteri beneran ya. Dan menurut saya perlu ada penertiban lagi terhadap numerasi penomoran itu gitu. Jadi kita tahu persis. Kalau dulu kan jelas RI 1 Presiden, RI 2 Wakil Presiden, ya. RI 3 itu Ibu Negara, RI 4 tuh istri Wakil Presiden. Terus RI 5, 6, 7, 8, 9, 10 para ketua lembaga negara, ya. Ketua MA, ketua DPR, ketua DPD, itu oke lah. Menko dulu 11 sampai dengan 15. Baru menteri itu 16 sampai dengan 50. Nah, sekarang kalau hanya seorang utusan khusus dapat nomor 36 itu kan aneh juga gitu. Jadi itu tertibkan dan itu enggak. Tapi kan ini juga semua terjadi. Jangan-jangan ini semua kan dibuat gini supaya untuk apa? Kita kembali ke yang kita bicarakan yang touring tadi, ya. Untuk melupakan kelakuan dia gitu loh. Untuk melupakan apa yang sudah dia lakukan. Prestasi dia di OCCRP itu atau bahkan kebijakan dia yang sangat tidak bijak di masa lalu. Yang itu harusnya dibongkar. Satu lagi prinsip atau falsafah Jawa yang ingin saya sampaikan, Pak Abraham Samad, ya. Orang Jawa itu memang mengenal yang namanya prinsip mikul dur mendem jero. Mikul dur mendem jero itu artinya apa yang bagus itu didorong terus. Mikul dur, ya. Jadi artinya apa yang bagus itu harus menjadi teladan. Mendem jero itu artinya dipendem, tanam di bawah sedalam mungkin. Jadi yang jelek-jelek udahlah dimaafkan saja. Tapi nggak boleh ini berlaku kalau orang itu memang berbuat ketidakbijakan terhadap Republik ini. 10 tahun berbuat ketidakbijakan yang kemudian mengakibatkan Republik ini hancur, ya. Saya mengatakan hancur. Kasus di PIK 2 itu kan tidak hanya terjadi di Tangerang, tidak hanya terjadi di Bekasi. Hampir terjadi di seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Sekarang kan kita tahu di Surabaya ada, di Rempang ada, Indonesia Timur ada. Jadi yang namanya reklamasi masif dan terstruktur ini, itu kan terjadi. Gitu. Di era Jokowi. Di era Jokowi. Gitu. Jadi artinya apakah hal semacam itu dibiarkan? Jadi kalau saya pernah Mas, Anda kan orang Jogja, orang Jawa. Mikul dur mendem jero. Iya, mikul dur mendem jero itu tidak kemudian kita secara ibarat letter luck itu diterapkan. Enggak. Harus ada bagaimana cara kita menyesuaikan. Kayak patwal itu juga kan. Patwal itu tidak letter luck juga. Kalau misalnya aturan di patwal itu boleh misalnya orang ini berhak dikasih patwal. Tapi patwal itu kan hanya untuk pengawalan. Bukan dia mendapatkan prioritas gitu loh. Dikawal aja. Dikawal saja. Bukan orang lain disingkirkan. Betul. Itu yang dikawal terjadi. supaya dia aman. Supaya dia aman. Bukan dia mendapat prioritas jalan duluan daripada orang lain. Itu yang terjadi. Jadi makanya sebenarnya patwal itu ya mungkin kalau misalnya gitu pakai tetot-tetot gitu istilahnya itu kan sekedar supaya mungkin dia tidak kemudian ada bahaya ya. Kita kan patwal itu sebenarnya tujuannya untuk mengawal. Betul. Bukan memberi prioritas jalan yang bersangkutan untuk didahulukan jalan. Apalagi yang ada di mobil itu cuman itu sebenarnya kesalahannya banyak banget loh. Apalagi itu hanya dokumen katanya, tidak ada orangnya satu. Kedua, nopol itu ditempelkan pada mobil yang bukan milik negara, bukan mobil dinas. Iya kan? Itu kan mobil pribadinya. Kalau itu mobil dinas harus kita cek apakah negara membelikan mobil seharga 3,5 miliar lebih ya. Itu kan Lexus LX 600
Yang harganya tuh sudah, satu mobil itu kan bongsor banget. Gede banget loh, mobil itu kan kayak, ya kalau presiden sih boleh lah pakai maung yang nggak gede gitu. Tapi kalau orang biasa pakai mobil Land Cruiser yang jenis Lexus itu, ya itu di atasnya Land Cruiser, yang lebar banget, itu kan sudah 1/4 kali dari lebar mobil biasa gitu. Mobilnya saja udah memenuhi jalan, apalagi kalau dia harus digeser-geser. Gitu. Oke, Mas Roy, berarti apa yang dilakukan, apa yang dilakukan Jokowi, kemudian Fufu Fafa, ini sebenarnya untuk apa ya? Menutupi apa yang sedang terjadi pada mereka semua ya. Ya. Misalnya Jokowi, dia untuk menutupi pemberitaan tentang OCCRP. Betul. Dan itu jangan lupa loh rakyat. Oke. Kan kemarin kan sempat mau di-spin, wah itu OCCRP yang salah, minta maaf. Mana ada OCCRP minta maaf? Nggak ada. Nggak pernah ada gitu. Itu kan berusaha orang tuh dia ditipu kalau menurut saya. Saya sampai pada kata itu. Jadi menurut Mas Roy bahwa masyarakat tidak boleh lupa terhadap rilis OCCRP. Betul. Ya. Bahkan dengan temuan atau rilis OCCRP itu, yang itu para jurnalis independen internasional, itu bisa menjadi bahan untuk kemudian para penegak hukum di Indonesia, katakanlah KPK, itu kemudian menindaklanjuti itu. Dan KPK jangan hanya menurut saya pasif ya. Saya pengen KPK itu kayak zamannya Bang Abraham sama dulu gitu loh. Aktif gitu ya. Jadi kalau ada orang lapor, jangan kemudian ketika kita lapor ke KPK malah ditanya buktinya bawa enggak gitu. Ini kan repot kita. Nggak boleh. Ya kan? Nggak Harusnya boleh. penegak hukum yang punya. Betul. KPK itu kan instrumen yang sangat luar biasa. Mesin interseptornya, kemudian segalanya. Semua dimiliki lah. Semua dimiliki lah. Bang Abraham tahu ada di dalam situ. Dan artinya kan itu bisa dilakukan. Masyarakat tuh hanya sebagai memberikan masukan saja. Petunjuk aja. Atau kalau gayanya kepolisian kan, asal ada laporan kita kerjakan. Ya berarti kalau ada laporan diterima dong. Berapa kali coba Pak Abraham, teman-teman kita yang dari independen yang melaporkan Jokowi selalu ditolak, ya kan? Mulai dari kasus ijazahnya, ya kemudian kelakuannya di beberapa kebijakannya. Ada yang melaporkan Fufu Fafa juga ditolak, ya kan? Itu Bang Egy dan kawan-kawan itu kan. Kan menurut saya kan, ya kalau polisi kan juga sebenarnya pengayom masyarakat. Dia harusnya menerima masukan, menerima laporan. KPK juga, kalau Kejaksaan Agung kan memang dia bergerak sendiri. Artinya kan dari instrumen itu, dengan rilis dari OCCRP, itu dia harusnya bisa jalan. Nah yang kedua yang dia lakukan, dengan cara dia selalu membungkus dengan sirkus-sirkus tadi. Pertunjukan, baik sirkus dalam arti besar, sirkus Maximus tadi, atau pertunjukan kampungan kalau menurut saya sampai mengatakan ini kayak kampungan kayak topeng monyet gitu, kayak ledek munyo gitu. Kan iya kan? Ledek munyo itu kan juga teng Sarimin mangkat ke pasar gitu. Sama tuh Sarimin naik motor gitu. Kita akhirnya tepuk tangan. Saya lihatnya tuh terus terang ya. Saya tuh sampai pada tahap kasihan tuh. Melihat video. Kasihan sama siapa Mas Roy? Orang ini. Pak Jokowi? Iya. Gitu. Meskipun kita tuh geram. Marah, tapi tetap kasihan. Iya kan, lihat orang ini kok sampai kayak gini ya. Gitu. Artinya sampai kemudian menggunakan jaket yang dulu dia pernah dia pakai itu. Jaket yang membelah Indonesia. Itu kan jaket itu kan sebenarnya filosofinya juga kurang bagus tuh. Karena kan Indonesia bagian barat dan bagian timur dibelah gitu. Lah kalau jaket itu dibelah kan nggak bagus. Lain dengan kalau baju ini. Kalau baju ini saya belah kan juga bagus. Nah, saya selalu membelah baju. Nah, ini kan kita juga perlu melawan ini. Ya kan gitu. Nah, gitu. Wah, mantap nih Mas Roy. Jadi, apa yang saya katakan tadi itu kan kita dibalik itu semua itu kan ada oligarki. Tapi oligarki itu tidak akan bisa bergerak, Pak Abraham, tanpa ada pelindungnya. Pelindungnya siapa? Ya penguasa masa lalu. Jadi maksud saya kita koalisi masyarakat sipil, kemudian masyarakat yang masih independen, itu juga terus bergerak. Dan jangan kemudian takut atau dengan represi. Ini update terbaru. Sahabat kita kan sedang ditekan sekarang. Orang yang melaporkan anak-anak Jokowi, Kang Ubed. Ubediala Badro. Iya, kan dicopot. Itu kan salah satu bentuk intimidasi. Cara-cara kayak gini ini kan enggak. Berarti harus dilawan, Mas. Harus dilawan kayak gitu. Enggak adil. Menarik nih, people power. Kenapa? Iya. Mas Roy mau bikin people power atau apa? Ya, kita gini, maksud saya gini. Jadi people power itu adalah kekuatan rakyat. Bukan berarti kerusuhan. Iya, tapi kekuatan rakyat. Nyatanya, peristiwa tanggal 22 Agustus tahun yang lalu, itu kan bentuk people power yang sukses.
Pak Abraham. Ya kan kita ingat waktu itu hampir saja teman-teman di DPR yang undang-undang yang mengelola undang-undang itu kan balek badan legislasi, Banggar itu badan anggaran. Badan legislasi itu kan mau membegal keputusan MK yang sangat bagus. Ada memang keputusan MK yang buruk banget yang menghasilkan fufafa. Tapi kan ada keputusan MK yang sangat bagus yang membuat partai-partai itu bisa mencalonkan meskipun dia tidak harus terpenuhi elektoral. Thresholdnya. Bagus kan? Tapi kan itu mau dibegal. Dengan keputusan cepat banget di bagian legislasi. Tapi kita lihat waktu itu. People power. Itu yang saya maksud. People power turun. Sampai artis-artis itu juga pada turun. Akademisi juga turun lagi. Sampai ke depan DPR. Akhirnya apa? Ya dengan begitu kan. Itu saya dulu nyebut. Itu bersatunya antara kekuatan maya dan kekuatan nyata. Iya. Manunggaling kalih jagat. Bersatunya lagi dua jagat maya dan jagat nyata. Kan kita ingat diawali dengan peringatan orang menyebut orang nyebut provokasi. Tapi kalau saya nyebut enggak, ya itu kan cara-cara kita mengingatkan masyarakat kejadian tahun 98. Itu kalau dalam istilah media itu kita sebut dengan analog horror. Jadi itu kan seolah-olah memang sengaja itu kita bikin bentuknya kayak kita nonton film zaman dulu gitu. Ada noise-nya, ada terlipat-lipatnya. Dulu kan kalau kita film zaman dulu kan kadang-kadang terlipat nah itu kan analog horror. Itu genre khusus tuh kalau dalam pembuatan film. Ya, muncul itu sehingga orang diingatkan, apa sih? Karena gini, anak-anak sekarang itu mungkin sudah banyak lagi yang tidak ingat atau tidak tahu peristiwa 98. Itu peristiwa itu kerusuhannya jangan diulangi. Jangan kerusuhannya ya. Tapi people powernya harus diulangi. Harus diulangi kalau menurut saya. Iyalah. Karena kadang-kadang kalau tidak didesak seperti pada tanggal 22 Agustus yang lalu, tahun lalu, itu yang nggak gerak juga nyatanya. Bebal juga nyatanya orang-orang yang termasuk oligarki yang membiayai ini. Itu kan dibiayai oligarki itu tadinya. Bebal juga. PIK itu juga dibiayai oligarki. Tapi oligarki tidak mungkin bergerak tanpa dukungan. Tanpa dukungan atau tanpa perlindungan. Jadi makanya koalisi masyarakat sipil yang baru beberapa jam sebelum kita ngobrol ini tadi, ada Pak Abraham tadi di sana ketika kita ke KPK, itu kan jangan berhenti sampai di situ. Artinya jangan hanya ke aguan. Siapa yang melindungi aguan? Karena oligarki tidak mungkin. Nah jadi jangan sampai si pelindung ini bebas atau pelindung ini kemudian menghibur rakyat dengan sirkus Maximus. Dengan pertunjukan itu. Nggak sampai di situ saja kok. Saya yakin itu akan ada lagi. Nanti apalagi. Gitu. Jadi menurut Bang Roy, apa yang dilakukan Jokowi dan Fufafi ini akan terus dia lakukan ya? Akan dilakukan. Untuk menghibur rakyat. Ya, teorinya itu clown teori. Ya, teori badut. Ya, karena clown teori itu mau badut itu jatuh, sampai dia kan ada badut itu kalau di sirkus kan gitu. Dia seolah-olah sengaja loncat, trampolin, jatuh. Gitu. Orang-orang ketawa, gitu. Sama. Di pertunjukan topeng monyet itu kan juga gitu. Jadi sama si Sarimin si monyetnya atau Mugidi itu monyetnya itu kan kadang-kadang dia sengaja jatuh gitu kan gitu atau ditarik sama kan orang-orang seneng. Nah itu kita jangan terbuai jadi orang-orang yang menonton senang penuh sirkus tepuk tangan. Jadi Mas Roy mau bilang orang Indonesia jangan terbuai, jangan terperdaya oleh tontonan. Ya, jangan terbuai dengan tontonan, tapi berusahalah ambil tuntunan. Karena kalau kita hanya menonton saja, ya kita akan terus dibuai dengan itu sehingga akhirnya kasus ini akan terjadi seperti kasus mantan presiden yang dulu. Jadi dipikul dhuwur mendem jero, tapi dalam arti yang salah. Mohon maaf saya banyak menggunakan falsafah Jawa karena falsafah ini berusaha dipakai sekarang nih. Jadi berusaha diplesetkan. Padahal nggak benar gitu loh. Jadi Mas Roy mau lawan falsafah itu ya? Iya. Meluruskan, bukan melawan. Falsafah itu benar. Adanya sifat kandel. Barang-barang yang dipercaya, adanya gelembuk Solo, adanya juga mikul dhuwur mendem jero. Itu jangan kemudian saya selaku orang Jawa atau Jogja marah juga kalau itu kemudian dipleset-plesetkan. Disalahgunakan termasuk juga istilah Raja Jawa. Kan sekarang mulai muncul yang namanya Raja Jawa itu berarti jahat dong gitu. Enggak. Raja Jawa yang asli enggak jahat. Baik ya. Baik, makanya kan kemarin Raja Jawa yang asli kan menerima raja-rajaan palsu. Tapi kan untung Raja Jawa yang asli ngerti. Meskipun raja-rajaannya ini berusaha pakai batik
yang gambarnya naga, kan dia ingin menunjukkan gua naga lah ini ya. Di belakang gua ada 9 naga, gitu kan. Gitu, itu makna bajunya. Makna bajunya itu. Raja Jawa yang asli menggunakan batik geringsing. Motif geringsing itu adalah motif tolak bala. Supaya selamat. Bukan hanya selamat untuk dirinya, tapi menyelamatkan bangsa ini. Menyelamatkan rakyat. Kalau raja kena, rakyat kena. Gitu. Jadi itulah raja yang sebenarnya. Jadi pertemuan kemarin Raja Jawa asli, Hamengkubuwono ke-9 dan Pak Jokowi itu punya arti yang luas. Sangat. Saya kan nulis itu juga. Banyak juga yang bertanya, Mas, apa makna batiknya? Sangat filosofis tuh maknanya. Sangat-sangat. Jadi yang satu pakai motif naga, ya, yang satunya pakai motif geringsing. Geringsing adalah tolak bala. Jadi kan kita tanya, kenapa juga gitu pakai motif itu? Gitu. Ada artinya, Bang. Mas Roy. Ya. Ini kan terus berlangsung nih. Ya. Kita dipertontonkan seperti yang tadi Anda katakan. Apakah ini bukan juga bagian untuk mempersiapkan Fufufafa untuk bisa menelikung di tengah jalan? Tepat. Itulah yang kita khawatirkan. Meskipun sekarang dikejar-kejar terus kan, orang yang pernah menyebut ini, yang pernah duduk di sini juga, Mbak Koni. Dan Prami, sampai Bang Abraham dilaporkan. Tapi kan Mbak Koni, Prof. Koni, itu kan pernah mengatakan bahwa Pak Prabowo harus hati-hati. Karena beliau hanya akan menjabat 2 tahun. Makanya ini harus kita waspadai benar. Ini warning betul terhadap kita. Karena apa yang dilakukan... jadi ada upaya ya? Ada upaya. Apa yang dilakukan untuk satu, menutup cerita-cerita tentang ketidakmampuannya dia, Fufufafa itu. Kan terakhir kalau kita lihat pemberitaannya kan banyak banget ya. Dia membuka acara nggak bisa, baca pidato aja salah, ya kan. Berkali-kali kan diingatkan sama ibu-ibu ketika di organisasi Fatayat itu waktu itu dia bilang ibu-ibu salah terus, ya kan. Bahkan dia bilang para-para, ya. Itu sekolahnya di mana gitu. Jadi ini menunjukkan bahwa ketidakmampuan dia sebenarnya sebagai wapres ya. Iya, sangat. Jangankan sebagai wapres, sebagai orang bersekolah aja dipertanyakan. Mana ada sih orang yang bisa salah? Itu kan mengingatkan kita pada guyonan. Kalau dulu kan kita kan pasti juga sering lihat lah di podcast ini. Kalau ada pejabat yang belum pernah jadi pejabat, itu kasih teks, kan kemudian kan dia bilang bapak 2, ibu 2. Nah ini kan sama. Kalau baru ya. Kalau baru kan gitu. Ini kan sama. Para itu sudah jamak. Masa dia mengucapkan para bapak, para ibu gitu. Tuh. Itu kan benar-benar ngaco. Terus dia memimpin rapat di kementerian saya dulu, di Kementerian Pemuda Olahraga. Ya, dia baca itu kan mengucapkan disabilitas saja nggak bisa. Dia berulang kali apa lah pokoknya kacau lah gitu. Padahal teksnya sudah ada di depannya, ya gitu. Dan dia nggak bisa ngucapin. Dan setelah itu kan apa yang dilakukan? Dia nggak pernah mau lagi pidato kan. Artinya kan bisanya kan cuma selfie aja gitu. Dia sudah tidak percaya diri lagi ya. Iyalah. Pidato. Gitu. Karena yang dari kemampuan ya. Satu upaya untuk menutup ketidakmampuannya. Kedua, dia mau bergaya untuk ini, makanya harus hati-hati para Gen Z, ya. Karena kita juga harus berhati-hati. Kalau kita menginginkan 2045 itu generasi emas, bukan hanya para Gen Z. Nanti ada Gen A, ya, Gen B, yang nanti akan menggantikan kita ini kan. Nah, kalau itu dihibur dengan sosial media, tayangan yang alay, yang dia pakai di gambar-gambar, pakai telinga kelinci lah, pakai apa di garis alay kayak gitu. Aduh, masa ini cerminan pemimpin masa depan kita kayak gini. Sementara di sisi yang lain, bapaknya juga tetap melakukan upaya-upaya seperti zaman dulu, ya kan, main sirkus-sirkusan, main raja-rajaan gitu. Sampai ini yang menarik, Pak Abra. Saya juga salut nih dengan teman-teman selain netizen itu pada bikin BIN ya, Badan Intelijen Netizen ya. Sekarang kan banyak juga netizen dari kreatif dari Ciamis yang dia melakukan atau dia mengcover beberapa lagu. Ada lagunya Coast Plus, ada lagunya Iwan Fals itu bagus itu juga. Bohemian Rhapsody. Nah, itu lain itu teman-teman dari Jawa Tengah itu yang meluat itu kan kreatif ya. Kreatif khas betul, menggunakan kreativitas dan keseniannya untuk mengingatkan, untuk mengkritik. Gitu. Dan jangan berhenti mengkritik, sahabat kita Ubay juga jangan kemudian malah direfresi. Iya, kemudian malah jadi mundur kan, dia kan soalnya melapor ke KPK gitu. Dan itu yang kita dukung. Jadi tetap kita supaya dia tidak berusaha menutup semua ini atau dengan melakukan post truth itu tadi terhadap kelakuannya atau ketidakbijakannya.
Itu. Oke. Ya, artinya gini, tentu perjuangan ini tidak bisa sederhana atau tidak mudah. Ya, dan banyak orang yang mengatakan, wah nekat ya, koalisinya Pak Abraham, nekat ya. Kita nggak nekat, Mas. Kita ini justru berusaha betul untuk melakukan berjuang terhadap rakyat. Gitu. Dan kita juga punya perhitungan, gitu, bahwa semua ada resikonya. Ya, artinya apa? Kita digitukan, bukan kita sok jumawa, enggak. Tapi kita memang ada perhitungannya untuk menyelamatkan bangsa ini. Meskipun mungkin cara-cara yang kita lakukan, itu kan kadang-kadang kami ini kan atau kita ini kan kadang-kadang harus menabrak atau bukan menabrak aturan, tapi kadang-kadang kita harus bikin terobosan. Tapi melompat kan melompat. Tidak mainstream. Tapi kan itu semuanya demi rakyat. Karena intinya bahwa kita ingin mengingatkan rakyat bahwa jangan lupa terhadap semua peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi di masa lalu yang disebabkan oleh rejim ya. Itu harus kita minta pertanggungjawaban. Harus benar pertanggungjawaban. Yang kedua juga rakyat silahkan kalaupun mungkin tidak nekat ya, kalau saya bilang istilah nekat, senekat-nekat kita atau tidak seberani, masukkanlah di sosial media, berikan masukan kepada kita, karena seperti kasus Fufafa itu tidak akan terjadi kalau tanpa masukan masyarakat. Masyarakat mengirimkan data, ya kita yang mengolah menjadi sebuah information kemudian saya olah lagi jadi knowledge, dan knowledge itu yang harusnya nanti kita ciptakan sebagai wisdom. Masyarakat bisa melakukan, atau seminimal mungkin Pak Abraham, kalaupun masyarakat tidak berani juga melakukan data, tolong kami didoakan. Itu kan. Kita harus percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi gerakan hablum minanas kita akan lebih bagus lagi kalau kita juga didorong dengan hablum minallah. Luar biasa. Terima kasih Mas Roy Suryo. Mudah-mudahan apa yang Mas Roy Suryo sampaikan mencerahkan kita. Amin. Memberi informasi dan membuat rakyat ini semakin berani. Siap. Bahwa mereka harus terus berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Kalaupun tidak berani, berikan masukan. Kalaupun tidak berani masukan, doakan. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu di episode berikutnya di Abraham Samad Speak Up.